kedepannya untuk anak cucu kita kan, titipan. Jadi kita harus memeliharanya dari sekarang. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang kapan lagi? Iya, betul sekali. Kawan-kawan semua, selamat Hari Sampah, selamat Hari Peduli Sampah Nasional. Mulai hari ini, ayo sama-sama kita jaga lingkungan kita, kita jaga sesama kita yang akan untuk kehidupan yang akan datang. Semoga hari ini bermanfaat ya Bu, sharing hari ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Sudah besar komunitasnya, anggotanya sudah banyak. Anggotanya banyak tercatat. Ya, yang bekerja, ya maksudnya yang itu membantu yang diranai mungkin aja tadi. Ini yang diranai aja sementara maksudnya kalau aja. misalnya kita berharap di kecamatan lain atau di desa-desa lain juga punya bank sampah. Karena mungkin ibu-ibu kita mungkin nggak sempat ngelola sendiri gitu kan. Ibu siap datang memberikan edukasi kepada masyarakat kita, sharing ya mengenai sampah ini. Kita pindah Bu, sebentar lagi itu mau ada Hari Peduli Sampah Nasional, tanggal 21 Februari. Untuk temanya sendiri itu Bet kemarin sempat baca, temanya itu menjadikan sampah ini bernilai ekonomis Bu. Ibu mau dong cerita, ini kan sampah kita taunya ya udah sampah ya sampah aja gitu, gimana bisa gitu. Diceritain Bu, di sharing mungkin ke kami dan kawan-kawan. Baik, sebenarnya kita merubah dulu mindset kita gitu, mindset bahwa kita tidak akan mengatakan dia sampah. Selagi kita mengatakan dia sampah, dari kecil kita menganggap sampah itu sudah tidak berguna, artinya sudah dibuang aja gitu kan. Sekarang kita rubah, ini sisa pakai atau sisa konsumsi. Kita ganti katanya dari sampah menjadi sisa pakai atau sisa konsumsi. Seperti ini kan sisa pakai nih. Kalau makanan, sisa sayur atau sisa-sisa makanan kita itu kan sisa konsumsi. Jadi gimana supaya konsumsi kita tidak bersisa? Rencanakan masaknya bunda-bunda itu. Jadi dan makannya harus dihabiskan gitu. Jadi tidak bersisa. Itu salah satu caranya mencegah supaya tidak terbuang. Kita kan juga dianjurkan tidak mubazir. Tidak membuat sisa konsumsi. Bun, please Bun. Gitu. Jadi kita rubah dari sampah, rubah mindset dulu. Setelah itu kita bisa mengatakan di hati kita bahwa sampah saya, sekarang Ibu nih, sampah saya adalah tanggung jawab saya. Jadi sampah kita itu nggak perlu orang lain merasakannya gitu, penderitaannya itu nanti ke orang lain gitu kan. Udah kita sampah kita satu kantong lempar ke TPS gitu kan, itu nanti kan orang lain kasihan kan. Belum lagi misalnya belum diambil oleh yang ngambil sampah, tempat sampahnya tumbang di bawah anjing, udah ke tetangga, ya udah belum lagi diacak-acak diacak-acak sama anjing itu kan, kita kasihan. Akhirnya kita tanamkan dulu yang keduanya di dalam diri kita, bahwa sampah saya adalah tanggung jawab saya. Jadi kita memang disuruh bahwa setiap rumah tangga itu wajib mengelola sampahnya sendiri. Di rumahnya. Supaya sampah ini tidak jadi beban terhadap orang lain dan lingkungan kita. Selanjutnya Bu, yang ketiga. Selanjutnya terkait Hari Peduli Sampah ini, temanya sangat keren, sangat luar biasa temanya. Jadi sebenarnya yang buat tema ini memang sudah memikirkan, mungkin udah dipikirkan, ini masa pandemi gitu kan, ibu-ibu ngerjain apa gitu kan. Jadi baik terkait dengan pandemi ini, ya udah kita kerjanya di rumah gitu ya. Udah ngapain kita di rumah? Ya ngelola sampah kita kan gitu. Bagaimana
sisa-sisa ini yang kita tidak anggap sampah ini kita kelola menjadi bernilai ekonomis. Jadi sudah kita pilah tadi, sudah kita bersihkan, ya kita buat seperti ini. Ini kan laku terjual. Laku terjual, iya ya, bisa dipakai. Kita jual. Yang kompos juga bisa dijual gitu. Bisa dijual, bisa dipakai sendiri. Bisa dipakai sendiri untuk ketahanan pangan keluarga gitu kan, untuk kompos. Kita bisa nanam sayur sendiri, nanam buah sendiri, tomat, cabai gitu kan, dengan kompos yang kita buat gitu kan. Sebenarnya tidak sulit ya seperti yang dibayangkan kalau sudah kita praktekkan. Apalagi asal kita punya kemauan dan mengatakan bahwa kita akan ngelola sampah kita gitu. Iya. Jadi yang penting tuh ya kemauan sendiri. Kemudian sekarang itu waktu kita banyak di rumah, ya apa salahnya sih melakukan hal-hal yang positif kayak gini buat diri kita sendiri, buat lingkungan juga, buat tetangga-tetangga kita juga ya, Bu ya. Mengelola sampah menjadi bernilai ekonomis ya. Salah satu contohnya seperti ini kawan-kawan. Jadi tidak lagi sampah namanya ketika dia sudah jadi kayak gini gitu. Oke, Mimet pernah baca juga sekilas tentang Hari Peduli Sampah Hari Peduli Sampah Nasional ya. Ini kalau kita lihat ke belakang sejarahnya itu agak sedih karena ini terjadinya karena tragedi ya, Bu. Mungkin kawan-kawan ada yang belum pernah dengar. Jadi ayolah kita mungkin kita dengarkan dulu cerita ini supaya terbuka nih pikiran kawan-kawan supaya nggak nyampah, Bu. Mungkin Ibu mau sharing soal ceritanya. Sebenarnya cerita itu ya mungkin tidak di sini, di Natuna ya. Di Indonesia jelas ya, di Indonesia. Sebenarnya ini karena sampahnya menggunung ya, terlalu banyak dan tidak bisa dikelola. Akhirnya ya sampah menumpuk tadi, sampah itu bau, sampah itu memiliki bergas ya karena bercampur antara sampah basah dengan sampah kering. Kita nggak tahu berbagai jenis sampah yang ada di situ. Jadi saking banyaknya menumpuk akhirnya ya timbul ledakan kan seperti itu. Jadi kita takutnya ya kalau misalnya tidak kita kelola, apalagi tidak kita pilah gitu kan, yang sudah ada di TPA itu nanti menggunung, seperti itu kejadiannya gitu. Jadi kita nggak berharap, makanya dengan Hari Peduli Sampah ini jangan sampai ya nauzubillah min dzalik ya ke depan ada lagi terjadi seperti itu gitu. Itu harapan Ibu. Makanya sekarang dengan tema ini tepat sekali ya, yuk kita pilah sampah dari rumah gitu kan. Maksudnya sampah yang ke TPA itu atau TPS itu memang sampah yang sudah tidak bisa kita manfaatkan lagi. Jadi memang yang betul-betul udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, Bu. Sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Itu pun mungkin sedikit yang tidak bisa. Tapi kalau menurut Ibu, sisanya itu kalau kita punya alatnya itu selesai gitu. Seperti yang ini kan udah kecilnya gitu ya. Yang kecilnya ini, yang besarnya ini, yang kecilnya itu ini. Ini bisa dibuat dalam bentuk yang besar seperti ini bisa. Ini tinggal kita ini aja. Ini baru satu ini ya, Bu, satu yang padat. Kalau banyak yang padat gini tuh bisa dibentuk macam-macam gitu. Iya, jadi nggak ada rasanya mungkin plastik paling sisa plastik ya yang ini yang nggak bisa kita gunakan. Tapi selagi dia masih kering, itu bisa kita manfaatkan seperti ini. Nah, jangan sampai dia basah, itu aja. Jangan sampai. Dan jangan sampai juga itu terbuang dia dalam satu bungkusan. Kita kan biasa nih makan semuanya sisa-sisa itu satu gabung. Memang mau masih gitu basah, mau kering ya udah gantung masuk dalam tempat sampah. Itu kan kebiasaan tempat kita. Sampahnya. Satu aja gitu kan. Itu yang nggak diharapkan gitu kan. Kita berharap dari rumah sudah kita pisah. Jadi yang ke TPS itu sedikit aja gitu. Jadi mengurangi beban TPA yang kedepannya akan menggunung gitu. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jangan sampai kejadian yang jadi tuh tanggal 21 Februari tragedi terulang tragedi 21 Februari 2005 ya kalau nggak salah, itu di Jawa Barat, sampah yang menggunung tadi itu meledak karena dia di dalamnya ada gas metana gitu. Terus makan korban juga ya, Bu. Jangan sampai amit-amit nauzubillah min dzalik
jangan sampai itu terjadi juga di kemudian hari. Makanya lah kawan-kawan, ayo kita buka pikiran kita mulai hari ini, mulai dari nonton iPod ini. Pilihlah sampah di rumah, dipisahkan. Bagi yang nggak bisa dikelola sendiri, mungkin bisa datang ke bank sampah. Yang bisa dikelola sendiri kita habiskan di rumah kita. Jangan buang sembarangan. Jangan nyampah. Jangan nyampah. Untuk kegiatannya sendiri HSPN ini apa, Bu? Mungkin yang nasional dan yang di Natuna kegiatannya ada apa? Iya, kalau misalnya di komunitas ya, di komunitas Ibu tidak merencanakan yang muluk-muluk, karena yang ada paling spontanitas aja nanti dari anggota juga gitu kan. Kita sekarang cuma punya kompos cair, kompos padat cuman untuk konsumsi sendiri ya. Kompos cair ini sudah lumayan dengan ekoenzim. Nah, serta ini mungkin akan kita jual juga gitu ya. Akan kita buka untuk umum jualnya gitu kan. Nah, kalau untuk ekoenzim kita tidak jual. Karena diamanatkan oleh penemunya ekoenzim ini tidak boleh dijual gitu. Untuk disedekahkan karena ekoenzim ini akan menyelamatkan lingkungan. Misalnya kita akan ada sungai yang tercemar, kita bisa tumpahkan atau sedekahkan ekoenzim itu ke sungai gitu. Jadi kita alirkan air ekoenzim ini ke sungai yang tercemar. Membersihkan Kuningan ini ya maksudnya, Bu ya? Enggak, membersihkan sungai, membersihkan got, membersihkan parit atau kloset. Nah, ya itu. Iya loh, banyak loh ternyata. Belum baca sampai bawah Mimet, ternyata ada membersihkan, pembersih udara juga loh. Iya, pembersih udara juga. Ini juga diharapkan nanti menjadi apa? Ini kan ada aromaterapi dari cengkeh ya. Oh iya, dari cengkehnya. Dari cengkeh nanti bisa kita buat untuk pewangi ruangan. Iya, bisa ya, sebagai Bu. Aromaterapi. Untuk detox juga. Iya, detox. Jadi ini nggak dijual. Kalau ekoenzim itu tidak dijual karena amanat dari penemunya itu tidak boleh, karena untuk menyelamatkan lingkungan. Itu aja, itu pesannya ekoenzim ya. Ekoenzim nasional. Ayo bikin ekoenzim juga, jadi bisa sedekah juga kawan-kawan di rumah buat lingkungan gitu, nggak cuman nyampah kan, bisa sedekah juga, banyak pahalanya. Iya, Bu. Jelas. Dunia akhirat insya Allah. Iya, amin. Kalau ini nanti akan dijual kemana, Bu? Rencananya di jalanan. Oh iya, di jalanan. Sambil jalan aja, cuman kami nggak membuat suatu acara yang yang seremonial, nggak ada acara-acara seperti itu gitu kan. Kita cuman ya spontanitas aja lah, kita dengan anggota turun gitu kan kemana gitu, itu aja. Jadi rencananya nanti mungkin ketemu di jalan ada ibu-ibu bukan jual sampah, teman-teman. Ini tuh bisa digunakan kalau kawan-kawan mau ke pasar daripada bawa plastik dari setiap sekali pakai. Mending pakai kayak gini, masukin ayamnya ke sini. Gitu. Ayam pakai Tupperware, Mbak. Ayam pakai Tupperware. Iya, pakai Tupperware. Masukkan ke sini gitu maksudnya. Gimana sih, Met? Kelihatan pernah ke pasar nih. Kegiatan di Natuna gitu. Terus katanya ada ini juga. Berarti ini kegiatannya akan dilaksanakan di tanggal 21 Februari itu? Kayaknya tanggal 20. Tanggal 20 mulai dari hari Sabtu berarti ya? Iya, hari Sabtu aja. Karena teman-teman dari komunitas yang lain juga berkegiatan di hari Minggu. Oh iya. Dari malam sudah mulai juga dari tanggal 13 ya. Kawan-kawan dari komunitas yang lainnya. Komunitas yang lain juga udah bikin kegiatan ya. Iya. Ibu Memet mau nanya gimana nih Memet ada niat misalnya mau join sama komunitas Kehati dan Lingkungan. Iya. Tinggal datang aja atau? Iya, tinggal datang aja. Nggak ada persyaratan yang. Yang penting aware ya, Bu. Iya, yang penting mau ikhlas, ya mau berkotor-kotor ya. Mungkin sampah itu kan kotor katanya kan, tapi ya kita sebenarnya bagaimana supaya sampah itu tidak bau dan kotor. Ya udah, nggak usah digabung dia antara yang basah dengan yang kering, kan aman.
Iya. Dan langsung kita kelola. Kalau kita biarin, iya, tetap dia berbau jadi, dia. Jadi bau ya dia, Bu. Iya. Mungkin Ibu mau sharing lagi, mau memotivasi nih kawan-kawan dan Mimit, mereminding Mimit juga, apa nih yang mau disampaikan ke kawan-kawan? Iya. Pesan-pesan. Pesan, mungkin harapan ya untuk di Kabupaten Natuna khususnya, kita mengajak ya untuk semua masyarakat peduli dan mau mengelola sampah di rumahnya. Memang ini tidak gampang, tapi kita harus melakukan itu untuk Natuna ke depannya gitu. Kalau memang ini tidak dilakukan, ya kita akan menerima akibat selanjutnya. Jadi ini awal kenapa pengelolaan sampah dari rumah tangga itu penting, karena tujuannya mengurangi sampah yang ada di TPA nanti gitu, TPS atau TPA. Makanya kalau misalnya yang nggak bisa sendiri untuk ngelola ini, ayo sama gabung sama ibu-ibu kita, gitu kan, bunda-bunda kita. Cari ilmunya ya, Bu. Iya. Dan sebisanya lah kita pedulinya itu lebih ditingkatkan lagi. Mungkin selama ini peduli tapi belum ya, karena nggak tahu, bisa aja nggak tahu gimana cara ngelolanya, gimana cara ininya, gimana itu, gimana ini gitu kan. Iya, belum udah ketemu kita nih ilmunya. belum yuk berkesempatan dengan Bu Has di rumah atau di tempat-tempat di mana aja bisa kita bertemu gitu. Iya, Bu Has ini juga sering jadi narasumber ya, Bu. Selain di sini juga sebelum-sebelumnya Bu Has ini sering jadi narasumber kalau ada kegiatan ibu-ibu gitu ya, Bu. Iya, kegiatan ibu-ibu PKK. Kalau misalnya mau ngundang Ibu, mungkin langsung aja ngundang. Langsung aja hubungi Ibu. Nggak ada manajernya. Bisa dengan surat melalui kepala dinas atau dinas lingkungan hidup, bisa juga info dulu gitu kan. Info dulu saya mau ini. Ya nanti Bu, saya ada kegiatan ini. Nanti bisa disurati secara resmi bisa. Iya. Memang juga kadang-kadang kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu sama kawan-kawan, paling suka kesal kalau ada yang paling masalah sepele sih, nggak sepele sih kalau soal sampah ya. Puntung rokoknya dibuang sembarangan tuh loh. Tolong yang mau nongkrong sama Mimet, tolong. Tolong ya. Itu udah nggak bagus buat lingkungan, buang sampah sembarangan lagi itu. Jadi mulailah dari diri sendiri. Ayo kita sama-sama buka matanya, buka pikirannya kalau lingkungan ini kita yang punya gitu ya, Bu. Kedepannya untuk anak cucu kita kan titipan. Jadi kita harus memeliharanya dari sekarang. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang kapan lagi? Iya, betul sekali. Kawan-kawan semua, selamat hari selamat Hari Peduli Sampah Nasional. Mulai hari ini ayo sama-sama kita jaga lingkungan kita. Kita jaga sesama kita untuk kehidupan yang akan datang. Semoga hari ini bermanfaat ya, Bu. Sharing hari ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Mungkin ada lagi, Bu, yang mau Ibu sampaikan sebelum kita closing? Iya. Enggak, cuma pengen ngajak aja anak-anak muda terutama ya. Iya. Karena generasi penerusnya nih anak-anak muda. Jadi anak-anak muda harus juga peduli. Cuman kepedulian anak muda itu memang harus diarahkan. Diarahkan. Kalau misalnya ya sekedar mungut sampah, mungkin kita bisa. Itu selesai hari itu aja. Gitu kan. Sekarang ini berlanjut gitu. Pengelolaan sampah itu harusnya berlanjut gitu. Jangan cuma mungut aja. Mulai hari ini ya. Mulai hari ini kita akan yuk ngelola sampah. Ini kepedulian anak-anak mudanya lah Ibu tuntut, karena ya kita nggak tahu. Ibu juga ya nggak muda ya nanti ada penerusnya lah gitu ya, siapa yang akan meneruskan, yang juga concern dalam pengelolaannya gitu, pengelolaan sampah ini. Jadi ngelola itu ya bukan sekedar mungut sampah. Jadi mau kita apain sampah itu kan, itu yang harus kita cari solusinya. Iya, betul. Supaya dia bernilai ekonomis. Karena udah terlanjur nyampah, jangan sampahnya cuma dipungut aja. Kita selesaikan sampai tuntas. Iya.
bagusnya nggak usah nyampah. Iya, bagusnya nggak usah nyampah gitu, tapi kalau yang sudah terlanjur, ayo Ya, tapi kalau udah kita terbiasa, carikan solusinya. semoga ini menjadikan pembiasaan kita dari rumah. Iya. Kita mulai dari rumah kita, mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, kalau bisa jangan bawa sampahnya masuk ke dalam rumah. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalam rumah, jangan sampai sampahnya keluar dari rumah kita. Gitu ya, Bu, poinnya. Terima kasih kawan-kawan sudah sudah mampir ke iMpod hari ini. Selalu kasih support kita, kasih komennya di bawah. Saran-sarannya akan kita tampung, termasuk yang kemarin juga akan kita pikirkan gimana nih bisa datangin narasumber yang sesuai permintaan kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di iMpod. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.